Halo sedulur tani, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur tani, dalam kesempatan video kali ini saya akan mengajak sedulur tani semuanya untuk melakukan pemupukan ya. Untuk usia tanaman cabai kita berumur 11 hari setelah tanam ya sedulur tani semuanya. Nah ini dia ya sedulur tani, cabai kita yang berusia 11 hari setelah tanam. Dan pemupukan yang akan saya lakukan ini sedulur tani adalah pemupukan yang pertama di usia tanaman cabai saya yang berumur 11 hari. Jadi kenapa saya lakukan pemupukan ini di usia 11 hari itu karena ada beberapa faktor ya sedulur tani semuanya. Karena di 1 minggu terakhir ini cuaca hujan yang terlalu tinggi, jadi saya tunda untuk pemupukan cabai merah keriting kita ini ya sedulur tani ya. Oke sedulur tani, mari kita langsung saja melihat bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk pemupukan yang pertama ini ya sedulur tani. Oke sedulur tani, ini dia bahan-bahan yang nanti kita akan pergunakan untuk pemupukan cabai merah keriting kita ya sedulur tani semuanya. Jadi sedulur tani, dalam pemupukan ini ada 3 metode. Yang pertama ada pemupukan sistem spray, yang kedua ada pemupukan sistem tabur, dan yang ketiga ada pemupukan sistem kocor. Nah di sini untuk pemupukan yang pertama ini pada cabai merah keriting saya melakukan pemupukan pada sistem kocor ya sedulur tani. Jadi bahan-bahan yang kita akan gunakan ini, yang pertama kita menggunakan Polska Plus, yang kedua kita menggunakan NPK 16 ini produk dari Pak Tani, yang ketiga kita menggunakan kalsium, yang keempat kita menggunakan asam humat, dan yang terakhir di sini saya menggunakan POMI ya sedulur tani ya, pupuk organik cair. Oke sedulur tani, sebelum kita menakar dan meracik pupuk-pupuk ini, sebaiknya sedulur tani siapkan 2 wadah seperti yang saya lakukan seperti ini ya sedulur tani semuanya. Ini bertujuan agar kita lebih mudah dalam penakaran pupuk ini. Untuk pertama pupuk yang kita akan larutkan yaitu NPK 1616 ya sedulur tani. Untuk takarannya kita menggunakan 10 sendok. Dan bahan yang kedua yang kita akan larutkan yaitu Polska Plus ya sedulur tani. Di sini juga kita akan menggunakan 10 sendok. Setelah itu kita aduk ya sedulur tani ya, agar pupuk yang kita campur dengan air ini bisa larut dengan sempurna. Oke sedulur tani, di masa tanaman kita yang berumur 11 hari ini adalah di fase vegetatif ya sedulur tani semuanya. Jadi usahakan kita harus pintar memilih pupuk yang mengandung unsur hara yang kandungan N-nya lebih tinggi ya. Karena di umur dan di masa vegetatif ini tanaman membutuhkan unsur N yang lebih tinggi dari unsur hara yang lainnya ya sedulur tani ya. Itulah kenapa saya menggunakan NPK 1616 dan juga Polska Plus ya sedulur tani. Oke sedulur tani, di sini alat yang kita gunakan untuk pengocoran tangki ya sedulur tani ya. Ini tangki bekas yang saya modifikasi untuk pengocoran. Jadi ini selang untuk pengocorannya ya sedulur tani. Ini sudah siap ya sedulur tani ya. Jadi kita langsung saja masukkan ke tangki pengocorannya. Nah bahan yang selanjutnya kita akan larutkan yaitu kalsium ya sedulur tani ya. Untuk kalsium ini saya menggunakan 3 sendok per tangki 16 liter ya sedulur tani ya.
Nah, kalsium ini sangat banyak manfaatnya bagi pertumbuhan tanaman ya seluruh tani ya, apalagi di fase vegetatif ini. Itulah kenapa saya menggunakan kalsium ini. Saya tujukan untuk memperkuat sel pada tanaman ya seluruh tani, dan memperkuat batang serta memperbanyak anakan pada cabai merah keriting kita ini. Bahan yang selanjutnya akan kita gunakan yaitu asam humat ya seluruh tani ya. Asam humat ini sangat banyak manfaatnya bagi tanah dan tanaman ya seluruh tani ya. Di sini saya gunakan 2 sendok per tangki 16 liter ya seluruh tani. Setelah itu kita aduk. Jadi asam humat ini sangat banyak kegunaannya bagi terutama pertanian ya seluruh tani ya. Manfaatnya menjaga kestabilan tanah di lahan pertanian kita ya seluruh tani. Serta asam humat ini seluruh tani, selain menjaga kestabilan tanah, asam humat juga membuat tanah kita semakin subur ya seluruh tani ya. Jadi kalau lahan atau tanah pertanian kita subur, otomatis proses penyerapan unsur hara yang dilakukan oleh tanaman pun juga ikut baik ya seluruh tani ya. Oke seluruh tani, untuk bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah POMI ya seluruh tani. Tujuan kita menggunakan POMI ini pun sama dengan menggunakan asam humat ya seluruh tani ya. Di sini kita menggunakan takaran POMI ini 50 ml per tangki 16 liter ya seluruh tani ya. Jadi POMI ini karena bahan-bahannya terbuat dari organik, jadi manfaatnya bagi tanaman kita pun sangat banyak ya tani ya, apalagi untuk kesuburan tanah di lahan kita itu. Oke seluruh tani, mari kita campurkan bahan-bahan ini ke dalam tangki pengocoran ya seluruh tani. Lalu setelah itu siap untuk kita berikan ke tanaman cabai merah keriting kita. Dan untuk dosis yang kita gunakan per satu tanaman yaitu 120 ml ya seluruh tani ya. Oke sedulur tani, demikian tadi video yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan mengenai bahan-bahan yang kita pergunakan tadi dalam proses pengocoran, sangat mudah sedulur tani temui di toko-toko tani terdekat sedulur tani semuanya. Untuk NPK, Ponska Plus, kalsium nggak mungkin kalau nggak ada di toko-toko sedulur tani semuanya ya. Karena setahu saya pupuk-pupuk tersebut sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Baiklah sedulur tani, terima kasih sudah menyaksikan video-video dari channel Zona Petani Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sedulur tani ya, karena support dari sedulur tani semuanya sangat bermanfaat bagi kelangsungan channel Zona Petani Indonesia. Dan jangan lupa saksikan terus video-video dari channel Zona Petani Indonesia. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.